Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja gas Raja Pemborosan. Setelah Jinglong mengatakan peribahasanya yang membuat anak buahnya sangat kagum, Jinglong pun berujar, "Ya, tentu saja, aku sungguh hebat kan?" Bos, kau sungguh bijaksana," ucap Lin Feng. Lalu Xin pun berpindah keluar restoran. Liu bertanya, "Bos, selanjutnya kita akan pergi kemana? Apakah kita akan ke Menara Mingyu untuk melihat para gadis dengan boba-boba yang besar? Atau ke Menara Xiantiang untuk melihat janda pirang bertato kadal? Atau ke tempat judi untuk bermain? Atau kita akan pergi ke pedang besar, bos, untuk mandi?" Bos, ayo cepat bawa aku untuk bersenang-senang," ucap Lin Feng. Lalu kemudian Muang pun berkata, "Iya kak Jinglong bawa aku melihat dunia." Haduh kalian, aku sudah bilang kalian jangan sombong. Apa kalian ingin semua orang tahu bahwa aku memiliki bisnis di sepanjang jalan? Ucap Jinglong sambil bangganya guys. Bos, ayo kita pergi bos, bos sungguh hebat, ucap anak-anak buahnya. Lalu tiba-tiba terlihat si Om Bedegong sungguh sangat marah mendengar sindiran dari seseorang. Kemudian batu, "Minggir kau, biar aku saja yang urus." Yang ternyata terlihat dukun online sedang meramal si Jinglong guys. Jinglong pun hanya menatap orang itu dengan penuh penasaran guys. Lalu terlihat batu menghampiri si dukun online tersebut guys. "Siapa yang menyuruhmu datang?" "Hei, batu, biar aku saja," ucap Jinglong. Lalu dukun online tersebut menatap Jinglong dengan penuh antusias. Kemudian dia mengangkat tangannya seperti menghitung. Dia pun berujar, "Gawat." Jinglong pun bertanya, "Hei, apa kau sedang meramalku?" Tidak, tanganku kram," ucap dukun online tersebut yang membuat Jinglong dan kawan-kawannya pun terkejut. "Hei kau, apa kau cari mati?" ucap batu pada dukun online tersebut guys. Tunggu. Walaupun aku sembarangan menghitung, tapi aku tahu identitasmu," ucap dukun online pada batu. "Di bagian utara ada anjing bernama Husky. Di atas satu Husky ada 3 harimau. 2 Husky seekor betina. Kalau aku tidak salah menghitung, namamu adalah..." Jinglong dan kawan-kawannya pun heran mengapa orang itu bisa tahu di dadanya si batu ada tato Husky. Mungkinkah dia... Lalu dengan antusias, si dukun online pun mengatakan, "Di dalam namamu pasti ada kata Hus." Dan itu pun membuat batu bengong dan membuat si Jinglong yang penuh harap rasa kecewa guys. Ayo jalan." Lalu Jinglong pun pergi meninggalkan orang itu. Tunggu tuan," ucap dukun online itu guys. Lalu setelah Jinglong dan kawan-kawannya pergi, dukun online itu pun berujar, "Kamu sudah ditakdirkan, kamu pasti akan mencariku." Lalu terlihat Jinglong dan kawan-kawannya pun berjalan. Lin Peng berujar, "Sialan, dia berani menipumu bos." Lalu Muang bertanya, "Lihat apa yang ditulis di benderanya," yang membuat Jinglong mengingat sesuatu. Ia berkata dalam hati, "Mengetahui astronomi di atas dan geografi di bawah, itu artinya bintang pertama pendiri kerajaan Paman Tulus, Liu Bowen." Apakah penipu sekarang sekonyol itu sungguh punya nyali, ucap Lin Feng. "Haha bos, sekarang di dunia selain bos, siapa lagi yang bisa sekonyol itu?" Lalu dijitaklah si Lin Peng sama si Jinglong guys. "Kamu yang konyol, seluruh keluargamu konyol." Kemudian setelah itu, datanglah utusan dari Raja Su. Dia berujar, "Tuan muda Jinglong, yang mulia Raja Su mengundang Anda untuk datang ke rumah," ucap mereka pada Jinglong. Lalu singkat cerita, terlihat Jinglong yang sedang berada di rumah Raja Su. "Yang mulia Raja Su mengundangku untuk datang. Aku tidak tahu maksud yang mulia Raja," ujar Jinglong pada Raja Su. Lalu Raja Su menjawab, "Hahaha, jangan terlalu sungkan Jinglong. Sejak kecil kita sudah diurus dan dibesarkan bersama oleh ratu. Kita ini sudah dekat seperti saudara," ucap Raja Su. Dan hal itu pun membuat Jinglong terkejut. Singkatnya, tanpa basa-basi, Raja Su mengatakan bahwa saat ulang tahun Kaisar, "Aku melihat penari-penarimu sungguh sangat luar biasa. Aku ingin kau mengajari penariku seperti itu." Lalu Jinglong pun mengingat kejadian pada saat itu. Ternyata begitu. "Jinglong, tidak usah khawatir, kamu tidak akan melakukannya secara sia-sia." Jangan khawatir masalah uang. Di daerah suku menghasilkan sujin yang sangat terkenal," ujar Raja Su. "Aku dengar kau memiliki bisnis yang sangat baik. Aku tidak tahu apakah kamu mau mengurus produk khas Sujong." Sujong? Sujong menghasilkan sujin, sukio, garam, sumur, pernis, dan arak bambu, yang semuanya merupakan bisnis yang sangat menguntungkan, ucap Jinglong.
Raja Su, apakah kau ingin berbisnis denganku? Aku dengar kau dengan Raja Yan menjalankan bisnis Arigoto. Daerah Su juga menghasilkan produk. Bila kamu setuju, kita bisa bekerja sama, ujar Raja Su pada Jinglong. Lalu Jinglong pun dengan antusias menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia pun berkata, ada uang kita hasilkan bersama. Lalu Raja Su mengatakan, ada wanita kita nikmati bersama. Hal itu pun membuat Jinglong kena mental guys. Tidak menyangka Raja Su seperti itu. Raja Su, aku tidak menyangka. Orang-orang di luar bilang kau sangat sungguh berbakat. Tapi ternyata di dalamnya kau sungguh cabul, ucap Jinglong pada Raja Su. Hahaha, hanya bercanda Jinglong. Biarkan aku menuangkan teh untukmu sebagai pengganti arak agar kerjasama kita berhasil. Kemudian Jinglong berkata dalam hati, menikah dengan Peng Sisi, hubunganku tidak akan terlepaskan dari Peng Xiaoru. Sekarang yang bisa kulakukan, berusaha dengan baik dengan para raja. Sampai waktunya, Jingnan dan aku akan mencoba merubah sejarah, ujar Jinglong. Setidaknya bisa melindungi keluarga Li dan keluarga Feng, ucap Jinglong. Kemudian Raja Su pun bertanya, Jinglong, apa yang kau katakan? Apa yang dimaksud dengan melindungi? Aku tidak bilang apa-apa, Raja Su mungkin salah dengar, ucap Jinglong. Raja Su pun hanya tersenyum dan berkata, Jinglong, kau tidak perlu menutupinya dariku. Aku mengerti kesusahanmu. Raja Su. Kemudian Raja Su pun bercerita, istri sahku bermargalan. Margalan, mungkinkah? Ya, benar Jinglong. Dia adalah putri Lan Yu. Sambil tersenyum pahit, Raja Su melanjutkan. 3 tahun yang lalu, masalah Lan Yu berkhianat. Dia juga dieksekusi dan dia mati. Jinglong, keluarga kaisar sungguh sangat kejam. Terlibat dalam kasus pemberontakan besar. Mungkin hanya menantu raja yang selamat. Jinglong pun bingung dengan kata-kata Raja Su. Raja Su pun melanjutkan, seperti putri tertua ayah yang bernama Putri Lin An. Dia menikah dengan putra tertua Li Shangchang, yaitu Li Qi. Dan setelah kasus Li Shangchang, Li Qi karena dia memiliki status sebagai menantu kaisar, dia pun selamat. Kemudian Jinglong pun berdiri, yang membuat Raja Su bingung. Jinglong, lalu Jinglong mengingat suatu sejarah. Jingnan adalah Raja Yan yang menggulingkan Zhou Yunwen dan menjadi kaisar. Dengan identitasku saat ini, jika tidak berpihak pada Raja Yan, maka saat itu mungkin aku akan mati. Saat itu bahkan istriku Sisi juga tidak bisa bertahan, kecuali menikah dengan putri dan bisa menjadi menantu kaisar. Hehe Jinglong, tapi sayang, putri dari ayah sudah menikah semua. Hehe, kalau kau mau, aku juga ingin menjadi kerabat dengan Jinglong. Dasar sialan kau, ucap Jinglong. Aku sebenarnya ingin Jinglong kau menjadi adik iparku, tapi sayang, ayahku kaisar tidak menyetujuinya dan menikahkan semua putrinya. Dan melihat maksud kaisar selanjutnya pasti itu adalah Yunwen. Jinglong, melihat hubunganmu dengan Yunwen sangat baik. Menurutku itu tidak ada masalah. Mengapa kau takut? Tanya Raja Su. Aku benar-benar takut. Yunwen adalah orang yang bodoh dan memiliki tim yang bodoh pula. Dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan pamannya, yaitu Raja Yan. Jika aku berhubungan dekat dengan Yunwen, sudah dipastikan aku akan mati mengenaskan. Jinglong, kamu tidak boleh punya maksud lain. Ayahku sudah merencanakan masa depan. Dia lebih serius kali ini sampai kepada Yunwen. Baru dia bisa menerapkan pemerintahan yang baik hati. Jika kamu setengah hati saat ini, aku takut ayah tidak akan mengampuni keluarga Li. Penasihat di sekitar Yunwen pasti tidak akan menyerah. Aku juga akan mengatakan yang sebenarnya. Mendekatimu, itu juga karena kaisar berharap kedepannya jika kamu bersama Yunwen, kau juga dapat sekalian membantuku. Raja Su, kau dan Yunwen adalah paman dan keponakan. Sebagai paman dan keponakan, aku juga adalah menteri. Jika suatu hari nanti aku menghalangi kaisar, takutnya. Lalu kemudian Xin pun berpindah kepada Jinglong yang sudah meninggalkan tempat Raja Su. Dia pun berujar dalam hati, menghalangi jalan kaisar. Jika saat ini aku dekat dengan Raja Yan, Zhu Zuansang dan Yunwen tidak akan melepaskanku. Tapi, jika sekarang aku terlalu dekat dengan Yunwen, di masa depan, aku tidak akan bisa lari dari hukuman Raja Yan. Ini pilihan yang sulit. Sudah, gak apa-apa lah. Sudah tahu ada bahaya, hadapi saja, ujar Jinglong. Aku lebih baik berjalan lurus dan tidak berbelok-belok. Kemudian tiba-tiba datang dukun online lagi guys. Dia berkata, ini seperti yang dikatakan Jiang Jia. Tuan Muda Li sungguh sangat bijaksana, ucap dukun online itu. Kamu siapa? Tanya Jinglong. Lalu dukun online pun mengingatkan Jinglong dengan tangannya yang kram. Apakah kau mengingatku? Saat mendengar itu seketika Jinglong pun pergi. Selamat tinggal, ucap Jinglong. Lalu dukun online itu pun memegangi kaki Jinglong dan berujar, Tuan Muda Li, tunggu. Aku menghitung bahwa kau berada dalam bahaya dan kau membutuhkanku, ucap dukun itu. Kamu?
Ujar Jinglong yang keheranan. Benar Tuan Mudali, seluruh pendiri negara butuh bantuan Liu Bowen. Mungkinkah Tuan Mudali ingin berhasil dalam hal besar? Lalu Jinglong pun menutup mulut dukun itu. Diam kau, hal besar bagiku adalah untuk bersenang-senang dan menunggu mati, ucap Jinglong. Kamu jangan bicara sembarangan, percaya atau tidak, aku bisa mengirimmu ke istana untuk menjadi Kasim. Astaga Tuan Mudali, Sekte Wudang harus menutupi selangkangan mereka. Mendengar kata Wudang, Jinglong pun bernotis. Hah, Wudang? San Sampeng itu? Ya benar, dia adalah guruku, ucap dukun itu. Oleh sebab itu, pasti kamu sudah tahu kehebatanku kan? Tanya dukun itu dengan sombongnya pada Jinglong. Ah, ternyata bukan dia. Selamat tinggal, ucap Jinglong yang langsung pergi. Dia pun terus mendekati Jinglong. Hei kau berhenti. Dukun itu pun menawarkan sesuatu hal yang jelas-jelas Jinglong sudah memilikinya. Apa kau ingin kaya dalam semalam? Ingin tenar? Ingin bla 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 bla? Yang intinya Jinglong sudah memiliki semuanya. Jinglong pun hanya meledek orang itu. Mandi dan istirahatlah sambil menjulurkan lidahnya tanda mengeledek guys. Orang itu pun kena mental guys. Kemudian Jinglong berkata, hei kau, semuanya yang kau katakan, bahkan aku sudah bisa sejak aku belum lahir, ucap Jinglong. Tidak menyerah, dukun itu pun terus mendekati Jinglong. Tunggu, aku melihatmu sungguh sangat unik. Aku pasti bisa membantumu menghitungnya. Kemudian orang itu pun menghitung atau meramal ya. Dia pun berujar, gawat. Lalu Jinglong bertanya, hei kenapa? Apakah tanganmu kram lagi? Tidak, aku menghitung kamu. Dan seharusnya kamu sudah mati di umur 18 tahun. Lalu kenapa kau bisa hidup sampai sekarang? Perkataan orang itu pun membuat Jinglong terdiam. Lalu tiba-tiba si Om Badegong datang. Celetak. Dia pun menendang dukun itu guys. Sialan kau, siapa yang menyuruhmu bicara sembarangan? Ucap Om Badegong, Liu dan Lin Feng. Kamu yang mati, kamu yang mati, kamu dan seluruh keluargamu yang akan mati, ucap mereka. Lalu kemudian datang si batu guys. Kalian semua minggir, biar aku saja. Lalu dia pun melompat, yang membuat dukun itu sangat sungguh terkejut. Ciat, blek. Lalu dia pun menindih dukun itu dan terlihat tulang punggungnya patah guys langsung. Lalu kemudian Jinglong, hei aku bilang tunggu. Tuan, dia tulangnya sudah patah, ucap batu yang menggaruk kepala botaknya. Hei cepat tolong dia. Lalu kemudian scene pun berpindah ke rumah keluarga Li dan terlihat dukun itu yang sudah sangat kesakitan guys. Lalu Jinglong berkata, walaupun itu sudah patah, tapi kan pendeta tahu tidak bisa menikah, jadi pastikan kau tidak memerlukannya. Oh jadi guys ya, yang patah itu bukan tulang punggung tapi tulang rudal guys. Lalu seketika dukun itu pun marah, hei siapa bilang aku pendeta tahu? Aku bisa menikah dan punya anak, ucap dukun itu guys. Lalu Jinglong memegang pundak dukun itu. Jinglong pun berujar, setidaknya aku akan menggantikanmu untuk membuat anak, ucap Jinglong. Boleh. Lalu dukun itu pun berpikir, kenapa kok serasa ada yang aneh, ucap dukun itu. Sudahlah, tidak perlu dipikirkan, ucap Jinglong. Lalu Jinglong pun tersenyum dengan maksud omongannya, yang intinya dia akan menggantikan untuk membuat anak guys ya, bukan untuk memberikan anak. Lalu dukun itu pun berujar, sejujurnya aku melihat tulang Tuan sungguh sangat menarik, tidak seperti orang biasa. Aku ingin mengandalkan Tuan untuk berkarir, ucap dukun itu pada Jinglong. Lalu seketika Jinglong pun menodongkan pedang pada dukun itu, yang membuat dia terdiam, namun kakinya gemetar guys. Lalu Jinglong berkata, kau menyelidikiku, apa niatmu sebenarnya, ucap Jinglong. Dia pun dengan gagahnya menyingkirkan pedang di hadapannya. Tuan Li, tunggu dulu, dengarkan aku. Kau terlihat gagah, tapi kenapa kakimu terlihat gemetar? Ucap Jinglong. Aku tidak sampai dia tidak bisa berbicara guys. Hei, kenapa kau? Apa kau sedang bermain kata-kata? Ucap Jinglong. Tuan Mudali, sejujurnya Kaisar saat ini terlahir dari kuil Foju. Sekarang dunia sudah tenang, ajaran Buddha telah berkembang kembali. Aliran kami ditekan oleh orang-orang botak, dan oleh sebab itu saudara seperguruanku menyuruhku untuk turun gunung mencari tetua yang cerdas untuk membantu mengajar. Hei, lalu kenapa ketuamu tidak turun sendiri? Tanya Jinglong. Karena ketuaku botak, ucap dukun itu yang membuat Jinglong kena mental guys. Jinglong pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aliran bodoh apa ini? Tertawanya Jinglong membuat dukun itu marah guys. Tuan Mudali, tolong hormati aliran kami.
Ya baiklah, ketuamu botak, tapi mungkin itu semakin kuat, ucap si Jinglong guys. Ini adalah cerita sedih. Hei, jangan bicara sembarangan. Apa hubungannya ini denganku? Tanya Jinglong pada dukun online itu guys. Aku menyaksikan di malam hari bintang-bintang bersinar terang dan sebuah bintang lahir. Sebab itu, lalu Jinglong dengan percaya dirinya, aku tidak menyangka aku ini bersembunyi begitu dalam. Tapi tidak sangka kau bisa menemukanku, ujar Jinglong. Benar, benar Tuan Muda Li. Namun langsung si Jinglong menodongkan pedangnya lagi. Hei, apa kau pikir hal semacam itu bisa menipuku? Percaya atau tidak, aku bisa mengebirimu. Lagian, rudalmu sudah patah. Lebih baik aku potong saja. Tuan, aku mengembara sampai di sini tidak memiliki uang. Aku melihat wajah Tuan Muda Li tertulis kata kaya. Dan sebab itu aku ingin menjalin hubungan yang baik denganmu. Hei, kau bicara yang jujur. Benar Tuan, aku hanya ingin mendapatkan uang. Mendengar jawaban itu membuat Jinglong sangat emosi guys. Sialan, kau menipuku. Apa kau minta dipukul? Tidak Tuan, aku hanya butuh uang dan miskin, ucap dukun itu guys. Semua orang biasa saja, tapi kenapa kamu bisa lebih menonjol? Hah?